Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Invest Saham. Jadi pada video kali ini kita akan menganalisa beberapa saham yang sangat menarik untuk kita bahas gitu guys ya. Salah satunya adalah saham auto atau Astra Auto Parts. Nah, ada pertanyaan juga ya terkait saham Indika Energy yang mungkin ada teman-teman juga yang ingin cicil beli saham Indi karena melihat harga sahamnya sudah mulai sideways di bawah gitu guys ya. Harga sahamnya sudah turun dan mulai sideways, jadi kemungkinan teman-teman ingin cicil beli gitu ya. Jadi ada pertanyaan seperti ini guys, kapan Kak kita cicil beli saham Indika Energy? Nah, ini ada korelasinya juga dengan beberapa saham yang akan kita bahas. Salah satunya adalah saham auto, karena saham Astra Auto Parts juga ini sudah mulai sideways di bawah gitu guys ya. Jadi sudah mulai ada potensi kenaikan lah ya. Jadi kira-kira kapan nih kita bisa beli saham-saham yang sedang downtrend dan punya potensi untuk ada kenaikan gitu guys ya, atau rebound kembali seperti itu. Oke guys, jadi untuk Astra Auto Parts ini kita akan bahas juga ya terkait dengan prediksi dividennya dan harga wajar saham auto, karena ini saham yang sangat menarik tentunya ya. Oke guys, langsung saja kita lihat ya di mana laba bersih Astra Auto Parts ini tumbuh 38,9% secara year on year menjadi 1,8 triliun rupiah pada 2023 yang melampaui ekspektasi konsensus. Pertumbuhan laba bersih ini didorong oleh gross profit margin yang naik 16,5% dari 14,5%, imbas penurunan bahan baku yang terkait segmen manufaktur sebesar 14,5% secara year on year. Pertumbuhan bagian laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama sebesar 36% secara year on year, lalu kenaikan penghasilan keuangan sebesar 91,6% secara year on year. Kenaikan laba bersih entitas asosiasi mayoritas didorong oleh PT Denso Indonesia yang mengalami kenaikan laba bersih sebesar 60% secara year on year-nya menjadi 1 triliun rupiah gitu guys ya. Oke guys, kita akan coba lihat juga di sini ada berita terkait penjualan sepeda motor 2023 yang mengalami kenaikan. Dan yang paling laris adalah merek Honda ya guys ya. Di sini kita bisa baca juga ya guys. Dari penelusuran Viva Otomotif di laman Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia atau AISI, Honda masih menjadi raja pasar kendaraan bermotor roda 2 dan model seperti EM1, E Plus, dan EM1E menggebrak pasar motor listrik di tanah air ya guys ya. Nah, ini sentimen yang sangat positif terutama untuk beberapa saham sektor otomotif ya, seperti Dharma Polymetal dan juga Astra Auto Parts tentunya. Dan ketika Astra Auto Parts ini kinerjanya positif, tentunya ini bisa mendorong juga terhadap kenaikan saham Astra International sebagai induk dari perusahaan Astra Auto Parts. Nah, ini adalah keuntungan dari diversifikasi bisnis gitu guys ya. Apakah Astra International juga tidak punya kekurangan? Sebenarnya ada aja kekurangannya. Salah satunya adalah kinerja dari AALI atau Astra Agro Lestari ya, untuk di sektor perkebunan CPO ya guys ya, atau agrobisnis ini ada penurunan dari sisi kinerja laba bersihnya. Nah, untuk AALI juga ini kita bahas guys ya. Kita lihat sekilas dari net income. Ini malah mengalami penurunan guys ya. Untuk laporan kuartal 4 2023-nya malah turun ya. Secara year on year turun dari 500 miliar menjadi 255 miliar. Secara kuartalan juga turun dari 430 miliar menjadi 250 miliar. Dan secara annualize juga di sini kita bisa melihat ya, turun dari 1,7 triliun menjadi 1 triliunan aja gitu guys. Meskipun dari sisi valuasi sebenarnya Astra Agro Lestari ini masih murah, PER-nya masih menarik ya di angka 12 kali, dan PBV-nya juga masih murah di angka 0,60 kali, tapi memang nominal harganya ini cukup mahal. Jadi jarang sekali orang yang mau cicil beli untuk saham Astra Agro Lestari, dan kita melihat juga memang kinerja laba bersihnya mengalami penurunan gitu guys. Jadi ya untuk AALI next time gitu guys ya, next time aja kita ini ya kita liriknya gitu guys. Nah, ini ada pertanyaan ya tadi sempat kita ulas juga, Bang kalau ini aman nggak cicil dari sekarang? Nah, ini banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan terkait ya seperti ini. Saham A aman nggak cicil beli? Saham B misalkan BSSR gitu ya, aman nggak cicil beli? Kadang ada yang jawab juga gitu ya di kolom komentar, aman BSSR gitu. Antusias ya dari teman-teman investor itu sangat antusias guys. Jadi untuk saham-saham bagus antusiasmenya sangat tinggi.
Nah, kita fokus kembali ke Astra Auto Parts ya. Kita akan coba lihat dari fundamentalnya. Laba bersihnya mengalami kenaikan untuk full year 2023 ya, dari 1,3 triliun menjadi 1,8 triliun. P/E ratio-nya masih menarik di angka 6,23 kali dan PBV juga masih murah di angka 0,86 kali. Nah, untuk auto di harga 2.380 ini sebenarnya sempat tembus ya guys ya, sempat tembus di harga 3.600-an guys. Coba kita cek di sini ya. 3.600. Nah, di sini sempat tembus ya di 3.600-an. Jadi Astra Auto Parts ini sempat hype di bulan apa guys? Sejak pertengahan tahun 2023 ya. Ini adalah saham yang sempat hype ya. Sampai Agustus 2023 baru dia ada turun lalu sideways lalu dia downtrend seperti ini guys ya. Nah, teman-teman bisa lihat chartnya. Kita akan coba buka aja chartnya lagi ya guys ya, biar teman-teman juga bisa lihat ya lebih jelas lah ya. Nanti kita bahas juga teknikalnya seperti apa sih, kapan sih kita belinya, di harga berapa kita beli gitu guys. Nah, jadi teman-teman ya, kalau misalkan saya lihat harga saham itu trennya itu saya biasanya lihat secara weekly time frame atau monthly time frame, tapi kalau misalkan dari sekuritas biasanya saya lihat di 1 tahun. Ya, 1 tahun terakhir ini kira-kira harganya ini sedang bergerak kemana sih ya. Nah, kalau misalnya kita perhatikan auto ini dia tertahan gitu ya di support di sini. Nanti kita lihat lah ya untuk price action-nya kira-kira seperti apa. Kita lanjut lagi ke fundamentalnya ya. Dari rasio keuangan, memiliki cash 2,7 triliun, total aset 19,6 triliun, total liabilitas 5 miliar, 5 triliun, working capital 3,6 triliun, dan total ekuitas 13,3 triliun. Nah, otomatis dari sisi debt to equity ratio untuk Astra Auto Parts ini masih sangat sehat ya. Rasio keuangan sehat, debt to equity ratio-nya rendah, dan sangat layak tentunya untuk cicil beli. Profitabilitas NPM-nya 11,63%, untuk dividen payout ratio di tahun sebelumnya itu di angka 33%-an kalau misalkan data dari sekuritas ya, dengan dividen yield 5,38%. Dan dividen terakhir yang dibagikan itu dividen interim di 13 Oktober 2023 ya, ini dividennya Rp40 per lembar saham. Kapan auto bagi dividen? Biasanya sih di bulan April bareng sama UNTR guys ya, untuk auto bareng sama UNTR di bulan April ya. Jadi mungkin UNTR auto itu April, nanti untuk Astra International di bulan Mei gitu guys ya. Jadi Astra International kayak nunggu dulu gitu ya, nunggu dividen dari auto dan juga UNTR ya, seperti itu. Teman-teman bisa lihat dan ngecek datanya juga ya di sekuritas ataupun di RTI Business, itu biasanya bagi dividen final come date-nya di akhir April ya, biasanya di akhir April. Jadi setelah lebaran gitu guys ya, kemungkinan ya setelah lebaran nanti saham-saham seperti UNTR, Auto, ITMG itu akan bagi dividen seperti itu ya guys ya. Jadi kita lihat ROA-nya 9,39% atau return on asset, return on equity-nya 13,82%, fundamental oke, bagus, kinerja bagus. Nah, tinggal kita nanti lihat ya, kira-kira di harga berapa nih kita bisa beli saham auto ya, seperti itu aja sih. Auto, Astra Auto Parts ya, kita akan cek aja di sini. Auto ini guys, yang paling atas ya. Nah, kalau misalkan kita lihat ya dari chartnya, dari teknikalnya, memang Astra Auto Parts ini apa sih guys? Astra Auto Parts ini dia tertahan di support yang lumayan cukup kuat guys di sini nih. Coba cek ya. Di 2100 ya, di 2190 guys. Ini ada support yang beberapa kali Astra Auto Parts ini dia tertahan ya di support 2190, meskipun sempat ya ada turun ke level 2140 ya, di sini juga sempat turun guys di 2140, tapi tidak kembali lagi ke level 2140, yang berarti dia tertahan di support 2190. Dan di tanggal 19-20 Februari ini mulai merangkak naik lagi ya guys ya, dengan volume transaksi yang tinggi. Nah, ini sebenarnya nggak usah kita cek juga nggak masalah, tapi biasanya saya cek juga nggak apa ya, biasanya saya cek juga, tapi kalau misalkan sekilas dari volume transaksinya,
ya ini sudah bisa menebak lah ya bahwa ada akumulasi di sini ya, volumenya juga cukup tinggi. Untuk Astra Auto Parts kita akan coba cek ya kira-kira ada demand itu di angka berapa ya. Ada demand ya di level 2370, 2380 ya, berarti di harga saat ini itu demand-nya cukup kuat guys ya. Permintaan untuk harga saham Astra Auto Parts di harga saat ini cukup menarik guys ya untuk melakukan akumulasi gitu ya. Tapi kalau misalkan dia masih bisa sideways turun ya ke level di bawah 2300, ini akan menjadi lebih menarik lagi guys. Tapi setelah rilis laporan keuangan, kemungkinan besar Astra Auto Parts di hari Senin bisa saja mengalami kenaikan. Lalu kita bicara target. Kalau misal udah beli ya di harga 2380. Oh ya guys, disclaimer dulu ya, disclaimer on ya. Video ini bukan ajakan jual beli saham dan seluruh keputusan investasi tentunya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. Jadi untuk Astra Auto Parts, kalau misalkan teman-teman sudah cicil beli di harga 2380 dan targetnya sampai berapa nih? Ada target ya sampai di 2660 untuk resisten awalnya. Lalu target selanjutnya ya lebih tinggi lagi ke 3600-an gitu guys. Ini banyak sekali resisten di sini, jadi kemungkinan dia akan ada higher low ya. Dia akan seperti ini guys, naik, turun, higher low ya, higher high, higher low, higher high, higher low, dan terus seperti itu sampai dia ke target price-nya. Nah, jadi untuk cicil beli gimana nih? Kalau misalkan ya teman-teman mau entry di Astra Auto Parts misalkan 10 lot, bisa dikalikan misalkan 100 lot, itu juga oke ya. Misalkan teman-teman mau masuk di Astra Auto Parts, kita asumsikan 10 lot. Misalkan teman-teman cicil beli satu lot dulu nih di 2380, teman-teman beli dulu satu lot titip sendal gitu ya. Lalu dia turun, entah dia turun ataupun naik nanti di hari Senin, teman-teman bisa kembali lagi melakukan akumulasi, entah itu untuk averaging up atau averaging down ya, itu nggak masalah. Kalau saya sih menilainya nggak masalah gitu guys, karena kita sudah bisa melihat bahwa kinerjanya ya bagus gitu ya. Tinggal nanti kita lihat aja dividennya berapa persen sih di harga saat ini gitu guys. Ini kalau misalkan naik ya, kita itu sebenarnya tidak bisa memprediksi besok itu akan naik atau turun gitu guys. Itu ya tergantung market aja. Tapi yang paling penting dari price action adalah kita bisa bereaksi dari harga yang sudah terlihat. Misalkan di Senin nanti ada kenaikan 3%. Nah, teman-teman bisa berpikir apakah mau entry di harga saat itu atau tunggu dulu ada swing low. Begitupun kalau misalkan hari Senin dia ada turun ya teman-teman, misalkan mau masuk berapa persen dari modal teman-teman, itu juga menjadi pertimbangannya teman-teman, menjadi apa ya, reaksi kita terhadap harga yang sedang terjadi, entah itu naik ataupun turun. Yang jelas, teman-teman harus bisa punya conviction yang tinggi terhadap sebuah saham agar ketika teman-teman cicil beli sebuah saham, baik itu harga sahamnya naik ataupun turun, teman-teman tidak goyah ya, tidak goyah terhadap saham ini. Kalau misalnya memang udah yakin dengan sahamnya, ya udah cicil beli aja seperti itu guys ya. Entah itu naik ataupun turun hari Senin nanti, Astra Auto Parts tetap ya kinerjanya bagus dan ini saham yang laba bersihnya ada kenaikan seperti itu. Nah, terkait dengan cicil beli saham downtrend ya, karena kita sudah melihat bahwa Astra Auto Parts ini tertahan di support 2190 dan tidak turun di bawah 2140, maka Astra Auto Parts ini sudah layak untuk cicil beli sejak dia tembus resisten awal di 2320 dan tembus level psikologis di 2300. Ini sudah layak cicil beli gitu guys ya. Nah, sebenarnya di sini juga tertahan guys ya. Di sini juga ada support nih, tertahan di level psikologis di 2300 ya kalau misal teman-teman perhatikan. Nah, ini guys, di perdagangan tanggal 21 dan juga 22 Februari ya, ini tertahan di support di level psikologis 2300. Dia sempat turun tapi naik lagi. Dia turun, naik lagi gitu guys. Jadi tidak turun di bawah 2300 yang mengindikasikan bahwa di sini menjadi higher low juga untuk Astra Auto Parts. Dan untuk range saat ini sangat cocok untuk beli di bawah 2400, di bawah 2500 saya rasa masih oke ya untuk melakukan akumulasi di saham Astra Auto Parts. Gimana guys? Ya boleh tulis di kolom komentar apakah teman-teman setuju kita bahas teknikal di setiap saham yang kita bahas
Misalkan kita udah bahas fundamental, lalu kita bahas price action untuk teknikalnya, kira-kira auto beli di harga berapa gitu ya. Nanti kalau misalnya teman-teman setuju, boleh tulis aja di kolom komentar. Ya guys ya, karena itu akan menjadi input juga untuk saya biar ke depannya saya bisa perbaiki juga atau menambah gitu guys ya. Saya bisa nambah analisa yang mungkin teman-teman butuhkan juga gitu ya. Misalkan teman-teman setuju ya, kalau misal setuju ya tulis aja setuju di kolom komentar, Kak. Saya setuju kalau misal kita bahas juga secara price actionnya, secara harganya beli di harga berapa gitu ya. Itu kalau misal teman-teman setuju, tulis aja di kolom komentar. Tapi kalau misal teman-teman nggak setuju, ya bilang aja saya nggak terlalu peduli dengan teknikal gitu guys ya. Kak, saya nggak peduli sama teknikal, beli di harga berapapun hajar misalkan. Itu nggak masalah gitu ya. Nah, kalau misalnya setuju, tulis aja di kolom komentar. Oke, guys. Kita ke saham lainnya ya. Kita ke saham lainnya. Jadi untuk auto ya, sudah kita bahas ya. Auto beli harga berapa? Di bawah 2.500 ini masih oke ya. Di sekitar 2.500, di bawah 2.500 masih oke. Kalau misalkan Senin nanti ada kenaikan, teman-teman mau averaging up juga nggak masalah. Kalau misalkan sudah titip sendal di harga 2.300 ya. Tapi kalau misalkan turun, wah berarti lebih bagus lagi. Karena berarti dividen yield yang akan teman-teman dapatkan akan lebih besar. Gitu guys ya. Oke, untuk auto ya secara seasonality dia bagi dividen di bulan April yang berarti memang biasa mengalami kenaikan itu antara bulan Maret dan juga April nih. Awal April biasanya sudah mulai naik, guys. Dan lalu Mei biasanya entah dia itu lanjut naik atau turun ya, tergantung gitu guys ya. Kalau di 2022 2023 sih lanjut naik nih sampai Agustus, bahkan ya 2023 lanjut naik sampai Agustus. Nah, semoga saja 2024 pun seperti ini ya, karena sektor otomotif sepertinya akan kebanjiran berita-berita tentang kendaraan listrik seperti itu ya. Semoga saja menjadi sentimen positif lah ya untuk saham-saham sektor otomotif. Kita ke saham Indi. Indi tadi kan ada pertanyaan ya terkait saham Indi. Indika Energy ini kan sudah turun ya. Dia sudah turun di 1 tahun terakhir 41%-an. Ini saya jawab dulu ya pertanyaan di kolom komentar terkait saham Indi. Indi sudah turun 41%-an secara dalam dalam range 1 tahun. Untuk Indi kembali lagi saya ingatkan ke teman-teman meskipun dia sudah tertahan ya di support 1300 ya, 1300-an, 1305. Ini tetap teman-teman harus wait and see dulu ya. Teman-teman harus nunggu rilis laporan keuangan karena kemungkinan besar laba Indi akan turun dalam. Jadi kemungkinan bisa lanjut turun lagi. Ya untuk Indi belum layak untuk cicil beli, guys. Belum layak untuk cicil beli ya. Lalu saya ke saham Bluebird. Bluebird ini menarik juga gitu guys ya. Bluebird juga menarik, fundamentalnya oke. Laba bersih diproyeksikan akan naik. Nah, ini saya kasih bocoran guys ya. Laba bersih diproyeksikan akan naik ya dari 358 miliar menjadi 490 miliar. Valuasinya menarik, PE ratio 9 kali, PBV di angka 0,83 kali. Liabilitas di sini lebih rendah dibandingkan total ekuitas, jadi DR-nya masih aman. Lalu NPM juga menarik, dari sisi dividen juga oke lah ya. 3,9% atau 4%-an oke lah ya, nggak terlalu rendah gitu ya. Return on asset 6,30%, return on equity 8,56%, dan harga saham Bluebird saat ini di harga 1.800 dan sempat tembus ke di atas 2.200. Langsung saja kita cek ya untuk Bluebird menarik ya guys ya, Bluebird menarik. Kita coba cek. Waduh, banyak banyak guys ininya guys ya. Mana nih yang Indo nih? Banyak banget guys. Bluebird. Waduh, nah ini guys ada ya. Bluebird IDX. Indi belum layak ya. Indi kembali lagi saya ingatkan, tunggu aja rilis laporan keuangan, belum layak untuk cicil beli guys. Karena kemungkinan laba bersihnya bisa turun ya. Kita ke Keystat. Laba bersihnya diproyeksikan akan turun, jadi wait and see dulu. Untuk Bluebird ya, teman-teman bisa perhatikan ini sudah mulai ada tanda-tanda bullish reversal ya. Kita lihat dia tertahan di support 1645, 1645 ya. Di sini 1640, 1645 ada support yang cukup kuat.
beberapa hari tertahan di support 1640. Nah, ini menjadi tanda-tanda sebenarnya ya, kalau misalnya teman-teman mau cicil beli, ya kalau misalkan sudah terlihat adanya tanda-tanda tertahan di level support berapa misalkan ya. Nah, ini ketika di tanggal 31 Januari ada kenaikan, ini sudah masuk ke dalam area untuk cicil beli. Ya, ini sudah masuk ke dalam area untuk cicil beli. Kalau misalkan untuk saya pribadi gitu, guys ya. Jadi cicil beli itu ketika harga sahamnya tertahan ya. Misalkan gini, fundamental kita cek nggak ada masalah. Berarti tinggal kita lihat teknikalnya. Nah, berarti cicil belinya itu sejak harga 1660 sampai di harga ini, guys. Nah, sampai di kenaikan ini ya, 1740. 1740, 1750 ini oke lah ya untuk beli ya. Apalagi laba bersihnya diproyeksikan akan naik kan, jadi ya nggak ada salahnya untuk cicil beli, tapi ya tetap jangan all in, guys ya. Siapa tahu nanti dikasih harga yang lebih murah lagi, seperti itu. Nah, untuk belinya di range ini, teman-teman bisa untuk spekulatif buy gitu, guys. Entar guys, Vibo ya ini. Ini ya. Aduh, gak apa-apa lah. Pakai rectangle aja, guys. Oh, ada nih. Ya, sudah ada kenaikan sekitar 9%, nggak masalah guys. Ya, ini naiknya baru dikit ya. Jadi targetnya pun masih tinggi, ya sampai di level 2400-an. Dari harga saat ini di 1800 ya, berarti di bawah 2000 masih oke lah. Sampai di 2400 ada upside sampai 34%, targetnya masih cukup tinggi kalau misalkan bird ini bisa lanjut uptrend. Jadi menarik guys untuk Bluebird ya. Kita coba cek ya, sejak dia rebound ini ada demand yang cukup kuat ya di harga 1780. Ada demand yang cukup kuat ya di 1780. Jadi ketika bird ini turun di bawah 1780, ini dia langsung naik lagi ya. Ini chart di candle di tanggal 23 Februari dia naik ya, close di 1800. Jadi di bawah 1850 masih oke lah untuk cicil beli ya. Meskipun ini misalkan Senin nanti naik di bawah 1850 masih oke. Ya, untuk melakukan pembelian karena ada demand juga di 1800-an level psikologis gitu guys. Jadi untuk Bluebird ini menarik ya sahamnya, tapi kembali lagi disclaimer on. Oke guys, kita lanjut ke harga wajar auto. Kita bahas beberapa saham tadi ya. Ada auto, ada Indi, ya ada Bird. Oke lah. Auto ya, untuk IPS-nya mengalami kenaikan guys ya. Untuk pertumbuhan IPS di sini ada kenaikan 9,58%. Ya, untuk dividen juga di sini sudah kita lihat guys ya, ada kenaikan dari sisi IPS dari 275 menjadi 382 per lembar saham. PBV saat ini di 0,86 kali dan value per lembar saham di 2.766. Jadi harga auto saat ini diperdagangkan di bawah harga saat ini, yaitu harga saat ini di 2.380, value per lembar sahamnya di 2.700. Kita lihat ya harga wajar berdasarkan metode Benjamin Graham Fair Value yang sudah kita hitungkan buat teman-teman, yaitu di harga 4.967 per lembar sahamnya. Jadi sebenarnya ada potensi auto ini bisa tembus resisten di 3.000-an. Gitu guys. Tadi kan kita lihat ya auto berapa sih? Di sini juga ada kayaknya guys. Nah, ada potensi auto bisa all time high lagi tembus di atas 3.620 kalau misalkan memang um, sektor otomotifnya kembali naik gitu guys ya. Kalau misalkan otomotifnya kembali naik, ada potensi dia tembus all time high di 3.600-an seperti itu ya. Menarik ya untuk Astra Auto Parts di harga saat ini 2.380, margin of safety-nya 52,08%. IPS kali 10-nya di 3.820, jadi masih sangat under value. Kita ke prediksi dividen, di sini IPS-nya naik dari 275 per lembar saham ke 382 per lembar saham. Dengan dividen payout ratio biasanya bagi 40%. Biasanya sih bagi 40% gitu guys ya. Maka dividen fullnya 153, dividen intri Rp40 per lembar saham,
dan dividen finalnya berpotensi tembus Rp113 per lembar saham dengan dividen yield ya di harga saat ini sekitar 5,9% sampai 6%-an. Gitu guys. Jadi analisa dari investor.id adalah di 5,9% ya, kalau misal di sini memang dibulatkan menjadi 6%. Gitu guys ya. Jadi sekitar 5 sampai 6%-an kalau misalkan DPR-nya 40%. Tapi ya harapan kita sih di atas 40%. Harapan kita ya, harapan saya pribadi sih ya. Ya bisalah 50% gitu ya. Bisa bagi 50% aja ya. Nah, di sini dividen yield-nya berpotensi tembus 8%. Di harga saat ini mungkin sampai di 2.400, kita coba cek ya. Kalau misalkan di 2.400 ya masih 8%-an. Jadi untuk tadi ya sudah kita bahas ya. Harga belinya kira-kira beli di harga berapa ya, di bawah 2.500 sebenarnya masih menarik ya untuk saham Astra Auto Parts seperti itu guys ya. Kembalikan lagi ya 2380. Oke guys, mungkin cukup sekian guys ya pembahasan kita kali ini tentang beberapa saham yang cukup menarik ya. Untuk auto ini sudah menarik, Bluebird juga sudah menarik, lalu Indica Energy ini masih belum layak untuk cicil beli. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis aja di kolom komentar ya. Untuk dividen Astra Group juga sudah kita bahas tadi ya. April itu April akhir ya, biasanya auto itu Kumdet, UNTR Kumdet, ASGR mungkin ya, ASGR nanti juga bagi dividen, lalu AALI juga biasa bagi dividen ya meskipun laba bersihnya turun, nanti baru terakhir itu ASII, baru Astra International seperti itu. Oke guys, terima kasih sudah menonton channel Invest Saham, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman.